Hai, selamat datang kembali. Sekarang, kita akan mulai mempelajari lebih dalam mengenai fungsi operasi yang dapat kita gunakan untuk tipe data teks. Apa yang akan kita dapatkan dari video ini? Kita akan memahami cara penggunaan fungsi operasi yang digunakan untuk data teks. Lalu, kita akan mempelajari bagaimana penggunaan fungsi operasi data teks dalam suatu kasus bisnis. Berikut adalah daftar fungsi operasi yang dapat kita lakukan untuk data teks. Kita dapat melakukan manipulasi untuk seluruh karakter pada data teks dengan cara menggabungkan dua teks dengan fungsi concat dan mencari tahu berapa jumlah karakter yang ada dengan fungsi length. Selain itu, kita juga dapat mengambil sebagian dari teks dengan beberapa fungsi seperti left, substring, dan right. Dan melakukan limitasi data untuk mencari sebagian teks dengan fungsi like dan I like. Sekarang, mari kita asumsikan kita memiliki dataset penjualan seperti yang terlihat pada slide berikut. Kita lihat bahwa untuk mendefinisikan suatu produk, kita ingin menggabungkan atribut ID, buah, dan daerah dengan tanda underscore sebagai penghubung. Untuk menggabungkan ketiga atribut tersebut, kita dapat menggunakan fungsi concat. Seperti yang terlihat pada tabel yang berada di sebelah kanan, seluruh nilai yang ada pada ketiga atribut tersebut telah digabungkan dengan underscore sebagai penghubung. Kita juga dapat menggunakan fungsi length apabila kita ingin mengetahui berapa jumlah karakter yang ada pada suatu teks dalam atribut. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana penggunaan kedua fungsi ini dalam PostgreSQL. Baiklah, sekarang mari kita lihat bagaimana implementasi untuk fungsi concat dan length di PostgreSQL. Nah, kita tahu dari dataset landing dataset kita punya ada data teks di sini adalah listing title dan status loan status description dan juga ada data source yang di sini. Nah, katakanlah kita ingin menggabungkan antara listing title dan loan status description. Jadi akan kita buat menjadi satu kesatuan atribut. Maka kita bisa ketik listing title-nya dulu, lalu loan status description. Nah, untuk menggabungkannya kita perlu menggunakan concat. Lalu kita bisa pilih untuk listing title. Listing title, kita asumsikan kita hubungkan dengan underscore. Lalu kita bisa ketik enter aja. Loan status description. Lalu kita execute. Oh, jangan lupa kita gunakan petik ya di sini ya, petik satu ya, yang single bukan yang double. Lalu kita execute. Maka kita lihat di sini kita bisa menggabungkan antara listing title dan completed dalam satu atribut di sini, yaitu bernama concat. Di mana untuk listing title dan loan status ini juga kita bisa hubungkan dengan tanda underscore yang kita definisikan dalam fungsi concat kita. Nah, untuk selanjutnya kita ingin menghitung hanya untuk yang listing title saja. Kira-kira ada berapa karakter yang ada di dalam listing title ini.
Oleh karenanya kita bisa saja ketik length listing title. Lalu kita execute dan kita akan mendapatkan untuk depth consolidation ini ada 18 karakter yang terkandung di dalam depth consolidations. Untuk yang home improvement juga ada 16 dan dia akan konsisten untuk menghitung ke seluruh karakter yang ada di dalam listing title ini. Dan kalau kita validasi, katakanlah ini untuk yang other, kita lihat di sini bahwa memang ada 5 karakter, yaitu O, T, H, E, dan R. Ada 5 dan refleksi di dalam query kita yang untuk length listing title di sini. Dan inilah adalah contoh penggunaan fungsi concat dan length untuk data teks. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kita dapat mengambil sebagian dari karakter atau substring dari atribut produk. Kita diminta untuk mengambil nilai ID dari tiap produk, di mana ID sendiri tertera pada 3 karakter awal pada teks dalam atribut produk. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan fungsi left untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Dan kita hanya mengambil 3 substring. Dan setelah itu, kita jalankan query-nya, maka terlihat kita dapat menarik ID dari tiap produk yang ada dalam dataset. Selain mengambil substring, kita dapat melimitasi data dengan melakukan pencarian berdasarkan substring itu. Kita dapat menggunakan like ataupun I like, dan dalam kasus ini kita menggunakan like. Katakanlah kita hanya ingin mengambil data yang mengandung substring apel. Maka kita dapat menjalankan query yang tertera, dan kita dapat melihat bahwa kita dapat memfilter data sehingga hanya produk yang memiliki substring apel yang muncul pada hasil query. Sekarang muncul pertanyaan, kapan kita dapat menggunakan like dan I like? Walaupun sebenarnya keduanya dapat digunakan untuk mencari data berdasarkan substring. Pencarian data menggunakan I like bersifat case insensitive, sedangkan like bersifat case sensitive. Apa maksudnya? Mari kita lihat pada contoh berikut. Kita memiliki 3 produk yang sebenarnya sama-sama apel, namun ada perbedaan pada huruf besar dan kecilnya. Apabila kita menggunakan like dengan apel huruf kecil, maka kita melimitasi data kita hanya dengan produk apel yang semuanya berhuruf kecil. Sedangkan fungsi I like tidak memperbolehkan besar kecilnya suatu huruf, tetapi kita dapat melakukan pencarian selama ada substring apel. Dan oleh karena itu, inilah yang mendefinisikan apa itu case insensitive pada I like. Selain itu, kita juga dapat memperhatikan di query kita sebelumnya, kita menempatkan tanda persen setelah like. Tanda persen tersebut memiliki maksud masing-masing seperti yang tertera pada slide berikut. Perhatikan peletakan tanda persen dan substring yang akan dicari. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana implementasinya pada SQL. Berikutnya, kita akan membahas bagaimana kita mengambil substring dan mencari dari substring itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa di dalam dataset landing dataset kita ada 2 teks ya, yaitu listing title, yaitu loan status description. Nah, sekarang katakanlah kita hanya ingin mengambil 4 karakter dari listing title ini. Di mana kita lihat di sini ada depth, consolidations, home improvement. Ya, kita hanya mengambil 4 karakter yang ada di sini. Sehingga kita bisa gunakan, kita bisa lakukan untuk listing title. Lalu kita ngambil left, listing title. Kita ambil 4 karakter yang ada di awal dari tiap value yang ada di listing title.
Lalu kita pilih execute dan terlihat di sini bahwa dari debt consolidation ini kita hanya mengambil value debt-nya. Home improvement juga kita akan mengambil hanya untuk yang home-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau misalkan kita ganti ke right? Nah, apabila kita mengambil ke right, maka kita akan melihat um, kita akan mengambil 4 karakter yang ada di paling kanan atau paling belakang dari teks yang ada di listing title. Seperti yang terlihat di sini untuk debt consolidation, dia akan mengambil T, I, O, dan N. 4 karakter yang ada di belakang dari debt consolidation ini. Begitupun juga untuk yang home improvement, hanya mengambil M, E, N, T, yaitu 4 karakter yang ada di listing title. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau ngambil karakter yang berada di tengah-tengah, tidak berada di paling kiri ataupun yang paling kanan. Nah, asumsikan kita ingin menarik yang berada di 3 karakter yang dari setelah tanda underscore ini ya. Jadi underscore ini kita tahu bahwa dia ada di karakter yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada di karakter nomor 5 dan kita akan mengambil 3 karakter setelah dari underscore. Nah, kita untuk mengambil substring yang ada di tengah-tengah, kita bisa gunakan substring. Lalu pilih, jangan lupa untuk ketik atribut yang menjadi referensinya, yaitu listing title. Nah, kita tahu bahwa underscore itu berada di posisi kelima dari sebelah kiri ya, dari listing title ini untuk yang debt consolidation. Nah, kita ingin mengambil 3 karakter setelah underscore. Maka karena kita tahu bahwa underscore ada di posisi kelima, maka kita akan mulai mengambil substringnya dari posisi yang ke-6. Dan kita akan mengambil 3 karakter dari posisi awal kita mengambil substring itu. Lalu kita pilih saja execute. Dan kelihatan di sini bahwa kita berhasil untuk mengambil count, ambil di sini adalah CON, substringnya adalah CON dari 6 karakter, diambil dari yang posisi ke-6 dari nilai listing title yang ada di dataset kita. Ini merupakan contoh bagaimana kita mengambil substring dari sisi kiri, dari sisi kanan, maupun dari tengah. Nah, selanjutnya kita kembalikan lagi datasetnya ke awal. Kita limit saja dari 100 karena cukup banyak ya dataset yang dicampur di sini. Nah, kita ingin mencari tahu sekarang untuk mencari tahu mana yang item-item dari setiap yang ada di dataset kita yang mengandung substring. Asumsikan kita mengambil improve, ya. Improve itu adalah berada di home improvement ya. Jadi kita ingin mengambil semua dataset yang ada di sini asalkan di dalam listing title-nya itu terdapat substring improve. Oleh karenanya kita bisa pilih select bintang untuk mengeluarkan semua datasetnya, lalu kita bisa filter datanya dengan menggunakan fungsi where, lalu kita pilih where listing title. Ini bisa kita gunakan like atau I like. Katakanlah kita gunakan I like. Lalu karena improve itu berada di tengah-tengah ya, kita bisa aja
pilih persen, improve, percent. Lalu kita execute, maka kita akan dapatkan semua dataset yang ada yang sudah difilter, listing title-nya mengandung kata-kata improve. Ya, semuanya ada kata improve. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk notasi lainnya yang ada di like ataupun I like? Nah, katakanlah kita mau ngambil semua yang ada di dataset ini yang mengandung depth, tapi berada di paling depan. Sehingga kita bisa ketik I like, lalu persen yang kita ketik depth, dan kita tetap menaruh tanda persen itu ada di belakang. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah di sini kita hanya untuk mencari listing title yang di depannya itu terdapat karakter D, E, B, dan T. Lalu kita execute. Dan seperti yang terlihat di sini bahwa semua data yang kita tarik hanyalah yang memiliki kata-kata listing title yang mengandung di D, E, B, T di bagian depannya. Nah, listnya terlalu panjang, jadi kita bisa saja untuk mengecekkannya apakah memang semuanya ditarik, kita bisa saja menggunakan data distinct untuk listing title. Ya. Lalu kita execute, dan kita lihat di sini bahwa dari yang fungsi yang listing title I like depth percent ini, hanya depth consolidation yang kita tarik di dalam query kita. Notasi lainnya juga bisa kita gunakan di I like ataupun like, adalah kalau misalkan kita mau cari yang di belakangnya. Katakanlah kita mau cari yang belakangnya itu namanya adalah card ya. Jadi kita ubah notasinya sehingga yang substring yang kita cari adalah di belakang tanda percentage ini. Jadi yang kita cari adalah yang paling belakangnya itu adalah mengandung unsur C, A, R, dan D. Lalu kita pilih execute. Dan kita akan mendapati semua data di dalam dataset kita yang listing title-nya mengandung C, A, R, D di belakang di belakang value dari listing title ini. Dan apabila kita mau melakukan sanity checking, kita bisa saja lakukan select listing title, kita execute, dan kita terlihat di sini bahwa hanya listing title yang memiliki CARD di bagian paling belakang yang kita tarik di dalam query kita. Sekian untuk bagaimana kita untuk mengambil substring dan melakukan pencarian dengan substring di PostgreSQL. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita kali ini? Kita dapat melakukan pengolahan data teks untuk seluruh atau sebagian karakter yang ada. Terdapat banyak fungsi operasi yang dapat kita gunakan untuk data teks. Jadi, gunakan seperlunya. Tetap semangat dan teruslah berlatih agar dapat dengan mudah memahami apa yang telah kita pelajari.